Rasulullah. Dengan salawat itu kita berdiri sebagaimana penduduk Madinah menjemput Rasulullah di saat dia hijrah. Ya, kaum muhajirin dijemput oleh kaum ansar dengan nyanyian tala'al badru alaina min saniyatil wada. Bagaimana kegembiraan penduduk Madinah ketika datang Rasulullah. Begitulah kita berdiri karena kegembiraan kita terhadap lahirnya sosok manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah yang maha mulia. Jadi memang kalau dikatakan Rasulullah itu manusia biasa, iya, tapi dia luar biasa. Misalnya keringatnya Nabi kan wangi. Ya, Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, aku campurkan keringatmu dengan minyak wangi karena keringatmu lebih wangi daripada minyak wangi, sehingga kalau aku campurkan keringatmu dengan minyak wangi akan bertambah wanginya. Ya, beda kan dengan keringat kita. Coba ambil minyak wangi, ambil keringat kita, dicampurkan dengan minyak wangi pun hilang wanginya. Ya, itu kan bedanya. Ludah Rasulullah jadi obat ketika Abu Bakar kesengat kalajengking, dengan ludahnya Allah sembuhkan. Itu kan makhluk yang luar biasa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mencintainya dengan salawat, baca barasanji di dalamnya ada nama Rasulullah. Jadi barasanji itu bukan sunnah, bukan wajib, tapi dia adalah syiar, bentuk kecintaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah dan para malaikat saja bersalawat. Bahkan ulama kita mengatakan, ajarkanlah salawat kepada anak-anakmu. Ya, waddi manca di Pak Japi salawae. Di Jakarta ada suami istri belum punya anak, 10 tahun sudah. Kalau di sini kan ada orang di Jakarta 10 tahun menikah belum punya anak. Datang ke kiai, apa yang bisa saya amalkan? Kata Pak Kiai, pegang perut istrimu tiap malam, baru bacakan salawat. Ya, tiap malam dia pegang perut istrinya. Tentu kan tidak mungkin perut terus yang dia pegang, tapi yang jelas bacakan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, barakah salawat Allah berikan anak. Itu amalan. Termasuk kalau istri kita, bapak-bapak yang hadir, kita punya istri tukang gosip, tukang marah, tukang ngomel, maka peganglah mulutnya, bacakan salawat. Ya, insya Allah mudah-mudahan barakah salawat menjadi istri yang pendiam. Ya, itu salawat. Yang kedua, cara mencintai Nabi, menjaga warisannya. Apa warisan Nabi? Pertama, Al-Quran. Nabi tidak mewariskan harta, jabatan, kedudukan, tapi Nabi mewariskan Al-Quran. Maka tiap hari bacalah Al-Quran. Walaupun saat ini mungkin kita sering melihat lebih banyak orang yang membaca Facebook daripada Al-Quran. Tapi beda kalau di kejaksaan negeri ini. Mereka ini semuanya rajin-rajin baca Al-Quran. Betul apa tidak? Ya, kalau mereka lihat apa yang dibaca pasti Al-Quran. Ya. Tapi zamannya sekarang main Facebook. Jangankan anak-anak muda, nenek-nenek pun sudah main Facebook sekarang ini. Dia tampilkan fotonya yang 30 tahun yang lalu. Agak musapa macuano. Ya, tapi itulah pengaruh. Maka amalkanlah Bapak Ibu Al-Quran, selesai sholat subuh baca. Kalau tidak bisa 1 juz, setengah juz, 2 lembar. Malah bisa kita amalkan tiap selesai sholat itu 2 lembar. Duhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 3 lembar, sampai 5 waktu itu sudah hatam 1 juz tiap hari. Itu amalan. Karena yang membuat Allah mencintai salah satu hambanya itu karena dia punya amalan. Amalan itu terus menerus dilakukan, bukan cuma hanya malam Jumat baca yasinan. Itu pun di sebagian wilayah Kabupaten Wajo mereka anggap, oh jangan baca yasinan malam Jumat, karena kalau baca yasinan malam Jumat banyak orang meninggal. Padahal tidak ada hubungannya yasinan dengan orang meninggal. Memang sudah sampai waktunya, tapi itulah sebagian kepercayaan. Jadi Al-Quran. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, ternyata di tahun ini terlalu banyak orang-orang yang ingin menjadikan anaknya itu penghafal Al-Quran. 2 tahun terakhir ini di Kabupaten Wajo meningkat drastis anak-anak yang menghafal Al-Quran. Makanya Kabupaten Wajo terbuka banyaknya orang-orang yang mendirikan pondok tahfiz. Ya. Bahkan kita sering melihat
Anak-anak kita baru kelas 3 SD, kelas 4 SD sudah hafal beberapa juz. Kalau di Mesir ada yang 3 tahun hafal 30 juz. Ya, beda dengan kita, 30 tahun hanya 2 juz yang dihafal. Kalau bukan juz avokat, juz jeruk. Ya, itu langganannya lesehan sama warung buguri di sana. Saya postas hafal 3 juz, iya, juz avokat menjadi langganan. Tapi ini 3 tahun 30 juz, kok bisa? Oh, ternyata dari ibu bapaknya sejak pengantin baru malah yang jadi mahar adalah Al-Quran. Itu terus ibu bapaknya terus baca Al-Quran tiap malam sebelum si anak ini lahir. Bahkan ketika dalam kandungan, si bapak itu ambil Al-Quran, meletakkan di atas perut istrinya, lalu dia baca Al-Quran tiap hari tiap malam. Ya, otomatis mendengar Al-Quran tiap hari, mendengar Al-Quran tiap malam, sampai kecil dilahirkan terus dengar Al-Quran, usia 3 tahun hafal Al-Quran. Ya, beda dengan kita kan, terlalu banyak yang didengar, lagu bugis, lagu dandut, lagu pop. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu pertama Al-Quran. Yang kedua, warisan Nabi adalah ulama. Sering-seringlah datang ke ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris Nabi. Yang ketiga adalah sunnah Rasulullah. Apa sunnah Nabi? Dalam tiap hari itu Nabi melakukan, pertama, selalu baca Al-Quran. Yang kedua, Nabi selalu dalam keadaan berwudu. 3, Nabi tiap hari bersedekah. Keempat, Nabi selalu tahajud. Yang kelima, Nabi selalu sholat duha. Itu kebiasaan Nabi. Jadi praktek sunnah Rasulullah mulai dari yang kecil, termasuk ketika bapak ibu pulang dari kantor mengucapkan salam lalu masuk ke rumah, bagian dari sunnah. Nabi mengajarkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau tidak ada orang di dalam rumah, misalnya bapak ibu pulang dari rumah tidak ada orang di dalam, maka cara salamnya adalah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali lalu dia memberi salam masuk ke rumahnya, maka Allah akan jadikan semua pandangannya di dalam rumah akan indah. Nah, itu yang dibaca. Jadi sunnah Nabi mulai dari yang kecil, masuk dengan kaki kanan di masjid, keluar dengan kaki kiri, minum dengan tangan kanan, membaca bismillah ketika makan, dan seterusnya. Itu mesti diamalkan sunnah-sunnah Nabi. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, bahwa sesungguhnya Nabi itu diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Allah mengutus Rasulullah menyempurnakan akhlak. Kenapa? Karena pada masa jahiliyah akhlaknya orang luar biasa jahatnya. Minuman keras merajalela, perzinahan di mana-mana, menyembah berhala, apalagi 360 berhala di sekitar Ka'bah. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pepohonan. Bahkan mereka menyembelih unta lalu diambil darahnya lalu disiramkan ke Ka'bah, padahal Ka'bah itu mulia. Itu praktik jahiliyah. Datanglah Rasulullah mengajarkan mereka akhlak terhadap Allah sebagai Maha Pencipta dan akhlak terhadap manusia. Maka dakwah Nabi SAW itu selama 23 tahun, yang pertama adalah kalimat la ilaha illallah. Salah satu hadisnya Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa nanti yang di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu masuk surga. Jadi siapapun nanti Bapak Ibu yang la ilaha illallah itu tidak rusak di dalam akidahnya, maka dia pasti akan masuk surga. Cuma yang namanya masuk surga, Nabi tidak mengatakan langsung masuk surga. Karena umat Nabi nanti itu ada umat Rasulullah langsung masuk surga, tapi ada juga umat Rasulullah transit dulu di neraka, nanti bersih dosanya baru ditarik masuk ke dalam surga. Nah, kira-kira kita Bapak Ibu langsung masuk surga atau transit dulu? Langsung atau transit? Ya, mudah-mudahan langsung lah.
Tapi kalau harus transit, ya kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan tidak transit. Kenapa? Luar biasa kan siksaan dalam neraka, luar biasa. Maka doa kita itu tiap hari, Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berikanlah kami fid dunya, di dunia hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan, wa qina azabannar, jauhkanlah kami dari api neraka. Inilah sebagai doa agar kita langsung masuk surga. Wa qina azabannar, jauhkan kami dari neraka, jangan transit ya Allah. Ya, kalau berangkat umrah saja transit itu kan payah. Makanya kalau ada umrah berangkat ke Madinah langsung daripada transit ke Malaysia atau ke Singapura dulu, ya yang lebih mahal tiketnya itu adalah yang langsung ketimbang yang transit. Ya, itu beda. Nah, diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana akhlaknya Nabi SAW? Oh, ternyata Nabi bukan hanya terhadap manusia, Nabi itu berakhlak. Misalnya ketika subuh hari Nabi keluar dari rumahnya, ada saja orang yang menyimpan kotoran di depan rumah Rasulullah. Sampai 3 hari berturut-turut Nabi sabar mencuci kakinya dan berwudu kembali langsung ke masjid. Tapi hari keempat kotoran itu sudah tidak ada. Nabi mencari tahu kemana orang ini, kenapa hari ini tidak ada langganan saya, ya langganan kotoran. Ternyata Nabi dapat informasi kalau dia sakit, pulang ke rumahnya, ya Aisyah, wahai istriku, adakah kue? Ada, bungkuskan. Justru Nabi SAW kemudian membawakan kue orang yang selama ini menjahati beliau. Nah, inilah yang perlu diamalkan Bapak Ibu. Kalau ada teman kita, sekantor kita benci terhadap kita, ajak dia makan di warung Paleko 2 Fitwe. Ya, kenapa? Balasan orang-orang yang Nabi SAW itu membalas keburukan dengan kebaikan, membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih. Ternyata Nabi bukan hanya terhadap manusia, terhadap binatang pun Nabi berakhlak. Satu kisahnya adalah ketika Nabi hendak memakai bajunya, ternyata di lengan baju Rasulullah itu ada seekor kucing yang lagi tertidur. Kebiasaan Nabi sesuai dengan firman Allah adalah khudhu zinatakum inda kulli masjidin, pakailah pakaianmu yang bersih ketika kamu ingin sholat. Makanya Rasulullah ketika ingin sholat, dia mengganti pakaiannya yang baru, yang bersih. Tetapi ketika akan mengganti pakaiannya, ada kucing yang tidur di lengan baju Rasulullah. Nabi menunggu, mudah-mudahan kucing ini bisa terbangun, lalu saya ambil pakaian saya dan saya pakai. Tapi ternyata kucing itu nyenyak tidurnya. Dan waktu sholat hampir tiba, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi mengambil sebuah alat, Nabi memilih memotong lengan bajunya, lalu dia pakai. Itu yang dia pilih ketimbang mengganggu tidurnya seekor kucing yang lagi nyenyak. Itu akhlaknya Nabi. Beda kan kalau kita dapat kucing yang tidur di celana kita, oh enak aja no, ya, akan dapat bagian kucing itu, ya, sapuli di melayang. Tapi Rasulullah akhlaknya luar biasa. Maka Nabi SAW itu melarang pun berbohong terhadap binatang. Maka bapak-bapak jangan panggil kucing itu dengan suara kalau kau tidak kasih dia makanan. Nabi melarang berbohong terhadap binatang pun. Ya, makanya kalau saya di rumah itu datang kucing tengah malam, ya saya kasih makanan apapun yang ada. Kenapa? Dalam sebuah pelajaran di ilmu hadis, ternyata ada orang yang tertolak hadisnya itu karena salah satu periwayatnya dia pernah memanggil kuda dengan suara akan memberinya makanan yang diketahui oleh kuda tersebut, tapi dia tidak memberinya makanan. Ya, binatang saja dilarang untuk dibohongi, apalagi anak-anak kita ini. Makanya ibu-ibu jangan suka bohong terhadap anaknya. Mama mau ke pasar ya, jangan ikut. Oke mak, yang penting kau belikan saya bakso. Oke. Dan berangkatlah ke pasar tempe yang sekarang sudah pindah di sana kan. Ketemu dengan penjual bakso, tapi dia tidak belikan anaknya bakso. Pulang dari pasar, anaknya bertanya, mama mana itu bakso? Oh mohon maaf nak, penjual bakso sudah meninggal. Padahal dia katamu tadi alasannya meninggal penjual bakso. Akhirnya si anak disuruh pergi mengaji. Kamu pergi mengaji di rumahnya Pak Ustaz.
Ya. Tidak lama dia kembali, kenapa kamu tidak mengaji? Mohon maaf ibu, guru mengaji sudah meninggal juga. Yaitu dibalas juga dengan kebohongan. Makanya jangan suka berbohong terhadap anak-anak. Anak itu kan jujur. Ya. Itulah Rasulullah, luar biasa kejujuran yang dimiliki oleh Nabi SAW. Kalau sifat jujur ini saja mampu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan berkah. Makanya saya selalu terinspirasi dengan kisahnya Jenderal Sudirman itu. Ketika beliau ditanya, wahai Sang Jenderal, karena pernah ada sejarah yang mengungkapkan bahwa Jenderal Sudirman itu adalah tidak pernah ditangkap oleh Belanda. Dia ditanya, wahai Sang Jenderal, apa penyebabnya kamu tidak pernah ditangkap oleh Belanda? Ternyata jawabannya 3. Yang pertama adalah karena saya tidak pernah lepas wudhuku. Makanya satu prajurit dari Jenderal Sudirman itu bukan membawa peluru, bukan membawa senjata, tapi membawa kendi air yang dia penuhi dengan air. Lalu dia bawa bukan senjata, bukan peluru, air yang dia bawa. Untuk apa? Ketika sang jenderal batal wudhunya, maka dia perbaharui wudhunya. Ini pula amalannya salah seorang sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga karena dia menjaga wudhunya. Yang kedua, alasannya karena Jenderal Sudirman tidak pernah telat melakukan sholat. Walau di medan perang, walau di hutan, dia tetap melakukan sholat tepat waktu. Beda dengan kita, terlalu santai dengan sholat. Ya, alasan, banyaklah alasan sehingga tidak tepat sholat. Makanya harus ada prinsip bahwa jangan katakan kepada sholatmu bahwa saya sedang sibuk, tapi katakanlah kepada kesibukanmu bahwa waktu sholat telah tiba. Rasulullah itu selama dia sholat wajib, ada perintah sholat dan Nabi melakukan sholat wajib, itu selalu dia lakukan di masjid dan selalu berjamaah di masjid. Dan itu pula yang dipraktekkan oleh sahabat, mereka gemar dengan sholat berjamaah. Tapi apa boleh buat, kita di Wajo ini ya banyak masjid yang lebih banyak tiangnya daripada orang yang sholat berjamaah. Ya, beda kalau di Kejaksaan ini semuanya ya hampir rajin sholat berjamaah. Ya, bukan hanya 2 waktu, 5 waktu mereka hadir. Apa buktinya? Tiap kali saya lewat di sini waktu sholat, di sini masjid ini selalu berkumandang. Ya, cuma saya tidak tahu apa banyak yang hadir di dalam atau tidak. Yang jelas saya dengar suaranya lah kalau lewat. Ya, ada yang azan, berarti kan aktif masjidnya. Karena banyak juga masjid yang tidak aktif. Kenapa? Imamnya pun tidak aktif. Nah, diri yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, nah dia mengatakan bahwa saya tidak pernah ditangkap oleh Belanda karena ikhlas memikirkan rakyat. Nah, ini pula yang dimiliki oleh Nabi. Nabi itu punya keikhlasan yang luar biasa. Nabi ditawarkan harta, jabatan, wanita, yang penting kau tidak berdakwah wahai Muhammad. Ternyata dia tolak harta, dia tolak wanita, dia tolak jabatan. Yang penting dia menunjukkan jalan kebenaran terhadap umatnya. Inilah Rasulullah SAW. Maka dibutuhkan seperti kita di Kejaksaan ini dan kita semua dimanapun dibutuhkan keikhlasan. Bekerja bukan hanya karena ada atasan, tetapi bekerja karena Allah. Menjadi suami yang ikhlas, menjadi istri yang ikhlas. Contoh ibu-ibu. Mana ibu-ibu ini? Satu. Ya. Kalau misalnya ibu-ibu dimarahi oleh suami, habis dimarahi oleh suami, lalu suami bilang, ini baju saya tolong disetrika. Kira-kira nyaman nggak perasaan ini menyetrika bajunya si suami itu? Pasti tidak. Itu tanda tidak keikhlasan. Tapi kalau ikhlas, apapun saya akan tetap melakukan yang terbaik. Karena saya melakukan semua ini bukan karena ingin pujian, tetapi semua ini dilakukan karena mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya adalah bahwa cintailah Nabi SAW dan berusahalah untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya, karena siapapun yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW maka dipastikan akan selamat dunia, terlebih lagi nanti di akhirat insya Allah. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq.